Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Erlangga Nasution, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, yang saat ini sedang menempuh program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Sifat-sifat pasar monopoli itu sendiri ialah yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau satu produsen saja. Kemudian harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Kemudian sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit didapat. Lalu hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Kemudian tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Kemudian sebab-sebab timbulnya monopoli ialah penguasaan bahan mentah yang bersifat strategis, hak paten, lalu terbatasnya pasar dibandingkan dengan skala produksi minimum, adanya lisensi dari pemerintah. Kemudian barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Sifat barang atau jasa memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Sifat dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. Kebijakan diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya yang melebihi keuntungan kebijakan tersebut. Produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional konsumen. Itu bukan salah ciri-ciri daripada pasar monopoli. Kemudian terkait diskriminasi harga dalam pasar monopoli ialah menjual outputnya di dua pasar yang berbeda, seperti itu. Kemudian sifat permintaan di dua pasar harus berbeda. Nah, monopoli yang tidak dilarang itu ada tiga kalau saya tidak lupa, ada tiga, yaitu ada pertama ialah monopoli by law, yang mana artinya monopoli oleh negara untuk cabang produksi penting bagi negara dan guna menguasai hajat hidup orang banyak tentunya. Itu monopoli by law. Kemudian yang kedua ada monopoli by nature, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan tertentu. Kemudian monopoli by license artinya monopoli yang memiliki izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Saya kira demikian penjelasan terkait monopoli. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.